Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga, NIM L13123235. Baik, di sini saya akan menjelaskan PPT dari kelompok saya, yaitu kelompok 4, di mana judul PPT saya yaitu memproduksi hasil hutan, ekonomi sumber daya hutan. Baik, langsung saja. Konsep teori produksi. Produksi adalah kegiatan mengubah faktor produksi menjadi barang dan jasa. Semua faktor yang terlibat dalam proses produksi disebut faktor produksi. Input produksi. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya tidak tergantung jumlah produksi, sedangkan faktor produksi variabel jumlah penggunaannya tergantung pada jumlah produksi. Penentuan faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor-faktor produksi tersebut. Lanjut, analisis produksi dan biaya marginal. Pembangunan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan yang dilakukan oleh masyarakat lokal Pasuruan dan Malang bersama-sama dengan pemerintah lokal merupakan produk dari prakarsa dan kreativitas masyarakat sendiri. Perlu adanya manajemen masyarakat, community management, yakni manajemen sumber-sumber pembangunan yang berdasarkan atas pengelolaan sumber daya lokal oleh satuan pengambilan keputusan yang menyangkut sistem alokasi sumber daya lokal. Lanjut, dalam pengembangan partisipasi masyarakat sekitar hutan untuk mengelola sumber daya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka proses pembelajaran sosial akan terwujud. Artinya perlu adanya proses interaksi sosial antara anggota-anggota masyarakat di dalam lembaga yang ada, yaitu lembaga masyarakat desa hutan. Pengembangan model pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat sekitar hutan pentingnya manajemen strategis, yakni berupa untuk mengembangkan organisasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, menanggapi tuntunan lingkungan. Lanjut, biaya marginal cost atau MC merupakan tambahan biaya total karena tambahan satu unit output atau perubahan biaya per kesatuan produksi. Dalam biaya marginal berlaku hukum the law of diminishing return. Lanjut, konsep teori biaya. Konsep teori biaya. Biaya adalah pengorbanan unsur ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat lain dikemukakan bahwa biaya adalah pengorbanan yang diukur dengan satuan yang dikeluarkan atau harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi, contohnya bahan baku. Dan biaya total adalah biaya tetap ditambahkan biaya variabel. Biaya rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit output. Besarnya biaya rata-rata adalah biaya total bagi jumlah output. Dengan kata lain, biaya rata-rata adalah biaya produksi total dibagi dengan jumlah produksi. Biaya marginal adalah tambahan biaya karena menambah bahan produksi sebanyak satu unit output. Lanjut, penerimaan. Penerimaan adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual dari produksi yang bersangkutan. Produksi fisik dihasilkan oleh bekerjanya beberapa industri produksi sekaligus berupa tanah, modal, tenaga kerja yang terangkai dalam proses produksi. Penerimaan atau revenue atau total seluruh pendapatan yang diterima dari hasil penjualan barang pada tingkat harga tertentu. Adapun rumus untuk menentukan penerimaan adalah baik penentuan daur optimum atau finansial. Penentuan daur yang optimal merupakan hal yang penting untuk memperoleh keuntungan yang maksimum. Informasi mengenai bagaimana rotasi finansial ditentukan masih jarang ditemukan di hutan tanaman di Indonesia. Memasukkan jasa lingkungan karbon dapat merubah keputusan akan daur yang optimal. Tulisan bertujuan untuk mengurangi
menguraikan 3 daur optimal, yaitu yang pertama daur biologis atau ekologis, yang kedua daur ekonomis atau Faust-Teman, yang ketiga daur produksi bersama kayu dan karbon dari suatu hutan tanaman atau hartaman. Metode yang digunakan adalah dari ada ilustrasi diperoleh beberapa hasil, yaitu satu, daur ekonomis memberikan waktu yang lebih pendek untuk melakukan tebangan jika hanya mempertimbangkan kayu dalam penentuan daur ekonomisnya. Yang kedua, memasukkan keuntungan dari jasa lingkungan, serapan karbon dalam perhitungan daur optimal ekonomis akan memberikan waktu yang lebih panjang dibandingkan hanya mempertimbangkan keuntungan dari kayu. Yang ketiga, jika hanya mempertimbangkan jasa lingkungan karbon sebagai keuntungan, maka daur optimal akan diperoleh pada saat hutan masih tumbuh positif. Yang keempat, semakin tinggi suku bunga, semakin pendek daur Faust-Teman. Lanjut, pembahasan satu penelitian tentang konsep biaya. Konsep biaya merupakan konsep yang terpenting dalam akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Adapun tujuan memperoleh informasi, biaya digunakan untuk proses perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Lanjut, menurut Mulyadi tahun 2005, biaya digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Biaya dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi. Yang kedua yaitu menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai ada 2 golongan, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang ketiga, menurut perilaku dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dibagi menjadi 4, yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya semi, dan biaya semi. Yang ketiga, menurut perilaku dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dibagi menjadi 4, yaitu biaya yang pertama itu biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya semi variabel, yang keempat biaya semi fixed. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.